Adapun kesulitan hidup dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik, 2 kali Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau, ma, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak, karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha, saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun, nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan, kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas. Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan Nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan Nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan Nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Dipancung kepalanya, diarak kepalanya dikeliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali, kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan, ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku. Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tidak ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak, kau kan lihat permukaannya aja, air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan, hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya, tapi dia nggak mau cerita, Pak. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar,
wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena covid, wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Cobalah hidup kita nih berdakwah. Cuman kalau ayat-ayat Quran ditulis di baju, kalau bisa jangan, karena nanti ayat bajunya dibawa masuk mesin cuci, diinjak-injak, disetrika, bajunya nggak dipakai lagi, dipakai untuk ngepel, untuk keset kaki. Fa inna ma'al usri yusra. Durhaka kita kepada Allah. Jadi yang ada tulisan-tulisan itu digunting, surat-surat undangan nikah itu kalau bisa jangan tulis wa min ayatihi an khalaqalakum, terjemahnya aja. Kalau terjemah tulis Latin, kalau bisa dibakar, ada ayat-ayat Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa ayat berikutnya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, pindahlah kegiatan berikutnya. Alhamdulillah udah bangun masjid Pak Ustaz, bangun masjid satu lagi. Alhamdulillah sudah buat rumah Quran Pak Ustaz, buat rumah Quran satu lagi. Alhamdulillah sudah bangun pondok tahfiz Quran Pak Ustaz, buat lagi. Alhamdulillah sudah selesai S1 Pak Ustaz, lanjutkan S2. Alhamdulillah sudah nikah Pak Ustaz. Saya mancing. Mereka berani ini kan karena nggak ada ibu-ibu. Tapi jangan lupa mata-mata ada. Fa idza faraghta fansab. Jangan pernah berhenti berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Bisa untuk update status yang ini. Kalau kau berhenti berkayuh berarti jatuh. Dari mana Ustaz temukan itu? Filosofi waktu naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti kau akan tenggelam. Dari mana Ustaz dapatkan itu? Ketika sedang diving, mesti terus berkayuh. Begitu juga dengan naik perahu ketika arung jeram, mesti terus berkayuh. Kalau tidak, maka kita akan terbawa oleh arus. Kapan kita berhenti? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, malaikat datang memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat itu kita akan mati tersenyum karena aktivitas sudah selesai. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai khutbah maka salatlah. Kalau selesai salat tausiah. Selesai tausiah nanti akan pindah ke tempat tausiah satu lagi. Habis itu nanti malam. Habis itu besok pagi. Hari Ahad pulang ke Riau. Habis itu ke Kalimantan Barat. Setelah itu ke Batam. Habis itu nggak ingat lagi jadwal. Jangan pernah berhenti. Saya tidak mau anak-anak muda ini bawaannya letoy, loyo, lunglai, lemas, bawaannya mau mati. Marah yang tua semangat. Itu tadi kalau kita dengarkan suara imam tadi, kalau tidak dilihat wajahnya direkam video, suaranya, coba tebak, rekam, bawa pulang ke rumah, tes sama orang rumah. Berapa umur imam? Pasti dia bilang ini kayaknya SMP kelas 3. Suaranya melengking. Saya kalau imam suara melengking semangat saya. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim,
dakwaannya mau sholat jenazah aja. Apa keutamaan orang yang bersedekah? Pertama, dia didoakan malaikat. Ini Pak Haji, Bu Haji baru pulang ini dari Makkah. Pak Haji doakan kami, Pak Haji doakan kami. Tapi kau lupa ada doa dari malaikat, bukan dari Pak Haji, bukan dari Ustadz, bukan dari Kiai, tapi doanya dari malaikat. Untuk siapa? Untuk orang yang bersedekah. Siapa yang ingin dapat doa dari malaikat? Sedekah. Ustadz, aku sedekah, kenapa malaikat belum juga mendoakan? Berapa sedekah kau? 3.000. Mau masuk surga pula 3.000 perak. Ibarat mobil bautnya aja lah tuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, keutamaan sedekah yang kedua. Apa dia keutamaan sedekah yang kedua? Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap kita nanti bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada rumah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Jangan kalian banding-bandingkan suaraku dengan Ustadz Fadlan. Sebelum kalian buat, aku kasih tahu dulu. Wa takunul jibal, ketika gunung-gunung, Gunung Sibayak, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo, kal jibal, wa takunul jibal kal ihnil mafus. Gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Balik dari sini, cari kulit kambing yang kemarin kurban, kalian cukur, jangan bulu kaki, jangan bulu ketiak. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, kalian hembus kuat. Begitulah tak bermaknanya dunia ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat, dapat naungan sehingga tak panas di akhirat. Siapa itu? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Sultan Melayu Delhi yang mendirikan Masjid Al-Masun nanti di akhirat tenang dia. Kenapa? Membangun masjid maka naungannya tebal. Kita, kau sedekah berapa? 5.000. Hah? Benaung di bawah koran waspada lah. Yang orang-orang kaya itu nanti di akhirat tenang dia. Kok enak kali kau bro. Lai, apa sedekah kau kemarin? Aku sedekah 100 sak semen. Makanya aku santai aja. 100 sak semen di atas, macam flyover, santai. Masuk 5.000 perak, koran berembus-embus, habis. Oleh sebab itu yang udah memasukkan tadi 5.000, tambah lagi. Kalau 10.000 Pak Ustaz, koran juga 2 biji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya di akhirat itu panas Pak Ustaz, sejengkal matahari. Panas Pak Ustaz, panas. Ada lagunya itu, panas, panas, panas. Gusi apa penyiratan? Panas. Tapi ada orang yang tenang. Siapa dia? Orang-orang yang berada di bawah naungan sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Aku mana bisa menaungi? Kurus macam ini apa yang mau aku naungi? Aku aja pun perlu naungan sekarang nih. Sikit-sikit memang, tapi masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah di akhirat nanti kita dapat naungan. Di dunia ini enak aja kita dapat naungan. Begitu ada razia, prit, telepon, Pak tolong, selesai. Di akhirat siapa yang mau kita telepon? Ada orang Medan mati bawa HP. Mana ada? Apa yang kau bawa mati? Jubah kebesaran tinggal, baju batik kesayangan tinggal, peci yang ada tulisan UAS Abdul Somad tinggal. Aku mau ngasih tahu aja, ada topi tinggal, cincin kesayangan
katanya batu mahal warna hijau, tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hei jenazah, pas tepat mati pula. Udah kena lapor pula sekali lagi. Nah, besok tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. Hai mayat, kalau ku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mayat? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Mayat, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Tak ada mayat bilang, ya Allah hidupkan aku sekali lagi, aku mau kawin enggak 2-3 kali. Apa kata si mayat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kau kasih aku umur ya Allah, tambah sikit aja lagi. Kalau ku tambah umur kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau jadi orang yang soleh. Yang hadir ke masjid ini semuanya sudah soleh-soleh. Bersedekah belum? Orang-orang Medan yang dulu tuh luar biasa sedekahnya. Di tempat lain kaligrafi pakai cat minyak, di sini kaligrafi itu apa tengok? Macam-macam emas ku tengok. Luar biasa, macam emas. Di tempat lain sholat kita di lantai berpasir kening karena belum dikasih semen. Allahu Akbar, tajam kening. Di sini dinding pun pakai marmer keramik, memanjat dari bawah naik ke atas. Andai ada yang pandai memasang di atap pun dipasang orang Medannya juga. Kubahnya pula kuning, entah kuningan entah emas, pokoknya kuning lah. Hebat orang Medan ini. Kipas angin kemana mata memandang, kipas angin, kipas angin, kipas angin. Cuman yang hidup 2 biji aja. Hebat. Ustadz janganlah memprovokasi. Ustadz bilang 2 biji hidup, itu kan hidup juga, itu hidup juga. Ya mohon maaf. Asi di mana-mana asi, asi, asi. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap ni makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Betul kata pepatah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya sudah bicara setengah jam. Tadi saya mulai jam 1:30, sekarang pas jam 2. 30 menit saya sudah bicara. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Tengok. Tengoklah tuh, orang kampung awak sendiri pun bilang awak salah.